Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan analisis CP ya, penerjemahan CP dan merumuskan CP dari kalimat CP yang ada. Bapak Ibu, pada sesi kali ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi CP dan rumusan TP pada bidang studi Pancasila ya, pendidikan Pancasila untuk fase C kelas 5 dan 6 ya, kalau fase C. Nah, elemen yang dipilih adalah elemen Pancasila Bapak Ibu. Nah, sama Bapak Ibu yang harus dipersiapkan adalah dokumen CP ya Bapak Ibu ya. Dari dokumen CP yang ada, nanti kita akan copy paste ke dalam tabel bantu ini. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah kalimat CP itu akan terdiri dari konten inti dan kompetensi ya. Jadi diingatkan kembali Bapak Ibu, kalau konten inti berarti konten intinya apa, kompetensi ya KKO ya yang menggunakan kerja operasional. Nah, dari kalimat CP yang udah kita copy paste ini, Bapak Ibu bisa kita lihat peserta didik mampu memahami dan menyajikan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Itu kalimat pertama ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari sini terlihat ya Bapak Ibu ya, memahaminya itu memahami dan menyajikan ya, kita copy paste dulu itu sebagai kompetensi ya. Selanjutnya, hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh, ini adalah konten intinya harus dipelajari peserta didik. Selanjutnya di kalimat kedua, mampu mengidentifikasi dan menyajikan makna ya, ini sebagai kompetensi. Selanjutnya, konten intinya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Kita copy paste. Selanjutnya, untuk elemen Pancasila masih peserta didik mampu menerapkan. Nah, ini ya kompetensinya, nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini inti-intinya. Bapak Ibu, ini kompetensinya ya, dan ini kontennya yang harus dipelajari peserta didik pada fase C ya, untuk elemen Pancasila ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu kita temukan kata kerja operasional. Kalau diperlukan Bapak Ibu membutuhkan dokumen kata kerja operasional belum ya Bapak Ibu, miliknya belum and understand ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika peserta didik di akhir fase C itu bisa memahami dan menyajikan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh, kira-kira tujuan pembelajarannya apa nih? Identifikasi dulu apa yang harus dipelajari peserta didik. Oh, berarti nilai-nilai Pancasila ya kan Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti ini ya, dari ini semua tuh bisa nggak berurutan ya Bapak Ibu, kecuali memang materinya adalah materi prasyarat gitu ya Bapak Ibu ya. Dari sini kan kita bisa lihat nilai-nilai Pancasila sebagai suatu ideologi ya, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, PP yang kita buat bisa nih misalnya menerapkan ya, peserta didik mampu menerapkan dan mempresentasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika peserta didik nanti bisa menerapkan dan mempresentasikan apa sih nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, nah itu berarti mereka bisa mencapai capaian pembelajaran untuk elemen Pancasila. Ya, terus kalau bisa mengidentifikasi dan menyajikan makna, berarti oke, peserta didik dikatakan bisa mengidentifikasi dan menyajikan makna itu ketika mereka bisa mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, dan menerima makna ideologi, nilai, dan pandangan hidup Pancasila. Mereka acceptance gitu ya, menerima Bapak Ibu ya, tidak menyangkal bahwa ini adalah ideologi kita dan ini adalah pandangan hidup bangsa Indonesia kita gitu. Nah,
Terus ketika di akhir fase C, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa nih kriterianya? Oh, berarti peserta didik dapat memahami, menggabungkan misalnya adanya hubungan misalnya gitu ya, boleh deh. Adanya hubungan antar satu sila Pancasila dengan sila lainnya sebagai suatu kesatuan yang utuh misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Oh, mereka memahami bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang beragam ini kita harus saling menghargai keberagaman karena ini adalah bentuk dari kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia misalnya gitu. Salah satu keragamannya adalah misalnya di sila pertama gitu kan, setiap dari kita itu harus beragama, namun agamanya itu beragam sesuai dengan agama-agama yang ada di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah, dari kalimat TP ini Bapak Ibu kita bisa turunkan menjadi ATP. Jadi ATP itu adalah serangkaian TP-TP pada satu fase Bapak Ibu. Nah, kalau di ATP itu Bapak Ibu bisa menuliskan ini hanya pilihan ya Bapak Ibu, opsional sekali Bapak Ibu. Ada kalimat TP-nya, terus nanti JP-nya berapa yang harus dihabiskan, ya disesuaikan Bapak Ibu, terus dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh peserta didik seperti apa, terus kira-kira potensi atau karakteristik dari sekolah yang sesuai dengan topik itu apa, misalnya gitu Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu, misalnya kita ambil TP yang ini ya. Jadi ini sebenarnya TP diambil dari contoh TP yang ada di Kemendikbud ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, peserta didik dapat menerapkan dan mempresentasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Konten dan materinya tadi ya, seperti tadi boleh tulis, bagi JP-nya kira-kira berapa JP yang dibutuhkan peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, kemerdekaan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan adalah Mas Menteri kita adalah guru bisa menyesuaikan dengan keadaan dan karakteristik peserta didiknya gitu. Kalau misalnya anak-anak ternyata sudah memahami dengan baik, berarti JP-nya nggak usah terlalu banyak. Tapi kalau misalnya pengen ditekankan, karena Pancasila ini penting banget nih, misalnya nilai-nilainya ini, karena di sekolah kami sering terjadi keributan misalnya terkait dengan keberagaman apa misalnya gitu, boleh Bapak Ibu. Nah, dimensi yang disasar ini Bapak Ibu silakan misalnya kebinekaan global atau mandiri atau bergotong royong, silahkan Bapak Ibu. Terus karakteristiknya juga ini misalnya kira-kira topiknya ini tentang mempresentasikan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Misalnya keadaan sekolah yang beragam tapi tetap bisa dengan ragam suku dan budaya misalnya tetap bisa damai, tetap bisa bersatu. Contohnya misalnya di lingkungan kampung kita tetap menghargai setiap ada event-event agama misalnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini nanti di copy pastekan jadi TP-TP. Nanti di kolom ini bukan kolom wajib ya Bapak Ibu ya. Yang wajib itu adalah ruang lingkup materi, bukan wajib sih, ini hanya membantu Bapak Ibu untuk memfasilitasi pembelajaran supaya Bapak Ibu itu nanti nggak bingung ketika mau ngajar. Begitu Bapak Ibu, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.